Hai teman-teman, saya Alifin Nurfaiza, NIM 1917202030. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit materi mengenai harta dalam Islam dan juga entrepreneur Islam. Langsung saja kita akan memasuki ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama, ini ada harta dalam Islam. Harta dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan al-mal. Asalnya mala yamilu mailan, yang berarti condong atau cenderung atau mengarah. Dikatakan condong karena secara tabiat manusia cenderung ingin memiliki harta, ingin menguasai, karena harta merupakan sesuatu yang layak untuk siapapun, dapat dimanfaatkan dan dapat disimpan atau dikuasai dan bersifat nyata. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menghasilkan uang adalah dengan bekerja atau berwirausaha. Entrepreneurship pada umumnya, setiap orang yang bekerja selalu memiliki mimpi-mimpi dengan tujuan dalam hidupnya. Untuk materi selanjutnya, ini ada entrepreneur muslim. Nah, beberapa ciri-ciri seseorang entrepreneurship muslim, yaitu yang pertama, seseorang brainers muslim akan memberikan alternatif atau mencari solusi agar orang tersebut tidak terus-menerus di dalam keburukannya. Yang kedua, selalu beribadah kepada Allah, karena seseorang entrepreneur akan memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan lebih apabila ketaatan kita itu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keikhlasan. Sebagai ukuran seseorang entrepreneur muslim, dia bukan hanya berorientasi kepada dirinya sendiri. Yang keempat, justru memiliki keyakinan bahwa harta adalah milik Allah, dan dalam harta itu ada juga milik orang lain. Nah, yang kelima, umat Islam ketika berwirausaha bukan bersifat individualis, justru sifatnya adalah universal kepada seluruh umat. Jika kita memiliki keyakinan bahwa dalam diri kita adalah kewajiban untuk membantu orang lain. Nah, yang terakhir nih, yang keenam, ikhtiar sekuat tenaga, karena memiliki kewajiban bahwa ikhtiar hukumnya wajib, maka mulai hari ini tergerak untuk melakukan hal-hal baik dalam berwirausaha, melakukan hal-hal yang harus dilakukan, bersemangat tiada henti dengan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muawana dengan NIM 1917202032. Di sini akan menjelaskan tentang materi cara memasuki bisnis dan materi tentang strategi menjadi wirausahawan yang handal. Nah, pembahasan yang pertama adalah langkah cara untuk memasuki bisnis itu ada berapa banyak dan bagaimana caranya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat langkah-langkah untuk memasuki bisnis. Di sini ada 3 langkah untuk memasuki bisnis. Yang pertama yaitu imitating, duplicating. Kemudian yang kedua ada developing, dan yang ketiga ada create new. Nah, di langkah pertama ini, imitating, duplicating ini, yaitu dimana kita akan mencontoh atau meniru dari banyak hal yang ada di lingkungan sekitar kita, dimana yang sebelumnya sudah ada. Kemudian yang kedua ada developing, dimana di sini mengembangkan yang sudah ada dari sebelumnya, yaitu kita memberikan inovasi yang baru. Kemudian ada create new. Nah, di sini adalah langkah di mana kita membuat sesuatu yang besar dan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, di create new ini, jika kita berhasil, maka keuntungan yang akan dihasilkan kemungkinan akan sangat besar. Nah, itulah 3 langkah untuk memasuki bisnis secara pemula. Kemudian selanjutnya kita akan membahas strategi menjadi wirausahawan yang handal. Nah, apa saja sih strategi yang harus kita lakukan untuk menjadi wirausahawan yang handal? Di sini ada beberapa strategi. Saya akan menjelaskan 3 strategi besar yang harus dikuasai seorang wirausahawan.
Yang pertama itu ada melihat peluang yang ada. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus melihat atas kebutuhan pribadi maupun sosial. Di sini kita harus melihat apa yang menjadi dasar kebutuhan mereka dari yang sekarang maupun yang akan datang, yang dimana kaitannya pada ekonomi, sosial, politik maupun agama. Serta kita harus melihat perubahan lingkungan yang ada atas kondisi pasar, media massa, atau kita melakukan survei langsung. Yang kemudian kedua itu kita harus mengambil keputusan yang terarah. Nah, di sini dengan mengambil keputusan yang terarah, kita bisa melihat kondisi sekarang maupun kondisi yang di masa depan. Maka di sini kita akan bisa memahami di mana inovasi, misi, dan tujuan yang akan tercapai. Nah, dengan ini perusahaan bisa memasarkan produknya secara efisien dan mampu meminimalisir resiko yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan evaluasi. Nah, di sini penting karena dengan evaluasi ini kita bisa melihat hasil yang telah kita capai, apa memiliki banyak kerugian, apapun memiliki banyak keuntungan. Jika kita sudah mengerti kesalahan yang kita lakukan, maka bisa kita perbaiki untuk bisa mencapai tujuan secara lebih besar. Nah, itulah tadi strategi untuk menjadi wirausahawan yang handal. Saya Novan Yunda Pradini dengan NIM 19172020111. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi lanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Muawanah. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai proses pemasaran meningkatkan penjualan. Nah, bagaimana sih proses pemasaran mampu meningkatkan penjualan? Nah, dalam mencapai hal itu dibutuhkan sistem-sistem yang sudah ada. Nah, di sini ada 4 sistem yang digunakan. Yang pertama ada checklist, kemudian adakan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga ada memberi insentif bagi karyawan yang bisa menjual produk lebih, atau untuk beberapa perusahaan lain justru juga memberikan punishment terhadap ketidakmampuan untuk menyampaikan produk-produk lain kepada konsumen. Selanjutnya ada 5 proses pemasaran yang harus dipahami oleh para manajer pemasaran. 5 proses pemasaran tersebut yakni yang pertama, para manajer pemasaran harus fokus bagaimana menilai sebuah produk. Setelah dinilai produknya, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis struktur dan perilaku pasar. Yang ketiga adalah memilih peluang pasar, kemudian menyusun strategi pemasarannya, dan yang terakhir adalah merencanakan implementasi pada aspek. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai komunikasi menghipnotis sukses bisnis. Di sini ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama, harus memperhatikan kata kunci pembuka, dan yang kedua, mempraktekkan komunikasi. Materi yang terakhir yaitu mengenai manajemen kewirausahaan Islami. Ada 2 konsep kewirausahaan berbasis syariah, yaitu yang pertama ada dimensi vertikal sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, dan yang kedua ada dimensi horizontal yang terkait hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Kemudian ada 3 transaksi ekonomi syariah yang dihalalkan dalam Islam. Yang pertama ada bai al-murabahah, kemudian syarikat, dan wadiah. Lalu faktor-faktor penyebab terlarangnya transaksi dalam Islam itu ada 4. Yang pertama adalah haram li zatihi atau haram karena zatnya. Yang kedua haram li ghairihi atau haram bukan karena zatnya. Yang ketiga prinsip antara din minkum atau tadlis, yaitu kualitas, kuantitas, dan harga.
Kemudian yang terakhir ada la tazlimuna wa la tuzlamuna, yaitu melanggar prinsip-prinsip etika wirausaha dalam Islam. Selanjutnya ada 7 prinsip-prinsip etika wirausaha dalam Islam. Yang pertama ada gharar, yang kedua ikhtihar atau penimbun barang, yang ketiga bayan, yang keempat najsi atau rekayasa permintaan, yang kelima riba, yang keenam aisir atau perjudian, dan yang terakhir ada riswah atau suap menyuap.